Sebanyak 19 truk pengangkut logistik pilkada di Kabupaten Jembrana dilepas oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jembrana bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Jembrana pada Selasa tanggal 26 November 2024. Truk-truk tersebut diberangkatkan menuju kantor desa di seluruh Kabupaten Jembrana menjelang hari pencoblosan yang berlangsung pada Rabu tanggal 27 November 2024. Setiap truk mendapat pengawalan ketat polisi. Ketua KPU Jembrana Iketut Adi Sanjaya menjelaskan ke-19 truk tersebut mengangkut sebanyak 974 kotak suara. Rinciannya, sebanyak 487 kotak untuk pemilihan gubernur dan 487 kotak untuk pemilihan bupati. Jumlah truk yang digunakan bervariasi per kecamatan atau tergantung jumlah kotak suara yang harus didistribusikan. Menurut Adi Sanjaya, semua logistik yang dikirim langsung ditempatkan di kantor desa masing-masing. Pihaknya juga telah mengecek armada bersama Dinas Perhubungan, terutama terkait kondisi terpal untuk mengantisipasi hujan agar logistik tidak terkena air. Kapolres Jembrana AKBP Endang Tripurwanto menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan apel pergeseran pasukan pada pagi hari untuk mendukung pengamanan distribusi logistik dan pilkada. Sebanyak 600 personel dikerahkan, termasuk bantuan dari Polda Bali. Menurut Endang Tripurwanto, setiap truk yang mengangkut logistik dikawal oleh petugas Babin Kamtibmas sesuai jumlah desa yang dituju. Selain itu ada satgas preventif untuk memastikan keamanan distribusi. Kapolres menambahkan sebelumnya dilakukan pengecekan terhadap kondisi truk, termasuk penggantian ban yang tidak layak. Pihaknya memastikan kondisi teknis seperti terpal, siap digunakan karena ini musim hujan. Hal itu jangan sampai logistik terkena air. Mengenai situasi keamanan di Kabupaten Jembrana menjelang pilkada, Endang mengaku kondusif. Hal tersebut berkat sinergi antara semua pihak yang terlibat. Menurutnya, untuk TPS yang dinilai rawan seperti di Banjarpasut dan Banjar Juuk Manis, Desa Manggisari, Kecamatan Pekutatan, pengamanan ditingkatkan dengan pola 2 polisi dan 4 anggota Linmas per TPS. Dandim 1617 Jembrana Letkol Infantri M. Adriansyah juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Pangdam 9 Udayana, pihak TNI menetapkan status siaga 1 sejak 26 hingga 28 November 2024. Sebanyak 150 personel TNI dikerahkan untuk mendukung pengamanan pilkada, bekerja sama dengan polisi. Hari ini kita menggunakan 19 truk besar untuk pengangkutan logistik sebanyak totalnya 974 kotak suara yang terdiri dari 487 kotaknya pemilihan gubernur, kemudian 487 juga pemilihan bupati. Itu masing-masing berbeda-beda. Tadi ada yang mungkin 3 truk saja per kecamatan, ada juga yang 4, ada yang 5, tergantung banyaknya kotak. Kemudian yang sudah kita lepas secara seremonial tadi ada 2 kecamatan, Ujung-Ujung, Pekutatan, dan Melayu. Agar mereka nanti biar lebih cepat selesai proses distribusinya ya. Antisipasi hujan, apa yang diterapkan? Kemarin kita tanggal 25 bekerja sama dengan kepolisian dan juga Dinas Perhubungan. Kita sudah lakukan pengecekan armada, jadi kita perketat terkait terpal. Tadi saya sudah cek sendiri bahwa terpalnya sudah pakai parasut, kemungkinan dan juga pakai tajuk ya. Jadi untuk menghindari basah. Selain juga ada kotak suara kan sudah ada plastik tebalnya juga. Kemudian surat-suara di dalam juga sudah ada plastiknya. Jadi ada 3 kali lipat untuk pengamanan kotak suara yang terkait basah. Terkait dengan persiapan TPS gimana? Persiapan TPS hari ini sudah harus mulai pembentukan. Kemudian nanti sore kami akan monitoring untuk pembuatan TPS. Semoga nanti hari ini semua 487 TPS itu sudah terbentuk ya. Karena Hamin 1. Pergeser itu berapa Pak? Yang pindah lokasi ada Pak? Ada 2 perpindahan lokasi, laporannya kemarin ya ada di Embang. Karena kesalahan prediksi Balai Banjar yang seharusnya tanggal 27 itu diperkirakan selesai, ternyata masih proses pembangunan. Digeser ke Balai Tempe, ya ada di Desa Embang. TPS-nya, nah ini TPS-nya kalau tidak salah 001 ya kemarin pergeserannya itu. Yang satunya di mana Pak? Digeser 100 meter di sebelahnya ya. Yang satunya lagi di Balai Tempe. Yang satunya itu di Pengambengan. Pengambengan itu di lapangan terbuka, jadi dia bikin terop. Saya takut banjir karena musim hujan dan angin, jadi kita geser ke ruko kosong ya. Nah, kebetulan sesuai dengan persyaratan
bahwa itu tidak harus izin dari pemilik, kemudian tidak berafiliasi kepada salah satu pasangan calon. Berarti logistik yang hari ini langsung ke TPS atau ke desa dulu Pak? Kita distribusinya ke desa, kemudian kita berikan kewenangan dari KPPS. Kalau dia bisa menjaga di TPS-nya, ada yang sudah bergeser ke TPS, kemudian ada yang disimpan di desa. Karena pagi itu dekat mereka untuk mengambil. Pengamanannya lebih bagus untuk di desa karena tempat penyimpanannya bagus. Kalau TPS itu kan ada beberapa yang tidak berisi pintu dan sebagainya, itu mungkin masih tidak di desa. Ini kondisi truk 19 truk itu ada yang kayak di cancel atau gimana? Kemarin tidak ada ya sesuai dengan rencana karena platnya kan jauh hari sudah di stop. Tidak ada yang di cancel. Ada kendala. Kondisinya karena sudah dilepas tadi semuanya layak jalan ya. Kemudian terpal dan sebagainya. Surat rusak ada berapa Pak Tuan? Surat rusak 422 totalnya. Tadi ya pemilihan ini 200, kemudian 222 pemilihan bupati. Izin Pak, surat-surat rusak ada berapa yang dimintakan tadi? 422. Ya, 200 ya pemilihan gubernur, 222 pemilihan bupati. Seperti apa kerusakannya? Kerusakannya ada yang penyetakan tidak sempurna, hanya satu sisi saja tercetak, paslonnya tidak kelihatan. Kemudian ada yang ketetesan tinta yang di salah satu pasangan calon seolah-olah nanti biar tidak kita menandai ya, itu juga tidak terlalu banyak karena kita pencetakannya kan ada di Denpasar. Gimana tuh Pak? Kemudian tidak terlalu banyak juga pencetakannya itu ngambil daerah-daerah lain ya. Tapi surat-surat rusak sudah diganti. Diganti bagaimana? Yang rusak diganti sudah dipenuhi ya oleh ini. Jauh-jauh hari sudah kemarin ya. Ini sudah kita satukan persepsi kemarin juga dengan rekan-rekan KPPS di badan ad hoc-nya kami, PPK dan PPS juga. Kemudian juga kita koordinasi dengan Bawaslu juga karena ada PTPS di sana, ada PKD. Sesuai dengan amanat PKPU 17 tentang penghutang suara, kemudian ada Juknisnya 1774. Itu yang dilarang adalah penggunaan membawa handphone itu di dalam bilik suara. Ya, bilik suara itu kan yang kita sedang kirim sekarang. Kalau di TPS itu kan tidak ada larangan yang di TPS. Di dalam bilik karena semangatnya adalah sesuai dengan Juknis agar pemilih itu tidak mendokumentasikan, merekam atau memfoto. Kita sudah koordinasikan dengan KPPS supaya nanti disiapkan tempat untuk menaruh itu sebelum dia ke bilik. Nah, nanti tekniknya seperti apa kita masing-masing KPPS itu akan berkreasi untuk itu karena di Jogja kan tidak diatur layout TPS, tidak ada tempat. Artinya dari anggota KPPS akan memeriksa atau menggeledah bagaimana? Apa cuma himbauan gitu? Saya rasa kalau dia sudah nyata-nyata membawa pasti akan diingatkan. Ya. Tetapi tidak sampailah penggeledahan masa. Rasanya tidak. Waktunya juga habis kalau digeledah satu-satu. Karena kemarin simulasi kita tidak ada penggeledahan. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Jadi dapat saya sampaikan hari ini tadi kita sudah melaksanakan apel gelar pergeseran pasukan. Ini merupakan gabungan dari personel Polres Jemberana dan juga backup dari Polda Bali. Di mana kami harus mengamankan 487 TPS sehingga untuk tadi yang ikut gelar kurang lebih 600-an. Termasuk hari ini juga kita berada di gedung KPU untuk melaksanakan pengamanan dan pengawalan distribusi logistik mulai dari kotak suara sampai isi yang ada di dalamnya yaitu surat suara dan berkas-berkas lainnya. Tadi kita lihat 3 truk mengarah ke arah ke arah timur dan barat, mulai dari ke Kecamatan Pekutatan dan juga ke Kecamatan Melayu. Kalau pengawalan truk tadi ada berapa personil yang dibentukkan? Per satu truk itu berapa personil? Per satu truk tentunya sesuai dengan desanya. Jadi dalam satu truk umpamanya di situ karena distribusi adalah koordinasi dengan KPU. Contoh satu truk ada 3 desa, berarti minimal ada 3 babin yang mengawal. Ditambah lagi personil dari Satgas Preventif yaitu Satlantas dan Sat Samapta juga ada. Ya. Ini dari kondisi truk sendiri gimana? Kondisi truk kemarin sudah dilaksanakan pengecekan oleh jajaran KPU bersama Dinas Perhubungan. Jadi sempat ada kendaraan yang bannya gundul langsung diganti saat itu juga. Jadi Dinas Perhubungan yang memainkan peran terkait dengan teknis laik jalan kendaraan tersebut. Sedangkan kami melihat posisi terpal dan sebagainya. Supaya antisipasi mengingat saat ini adalah musim hujan, jangan sampai nanti logistik menjadi basah karena hujan.
Terkait kondisi keamanan terkini Pak? Untuk pengamanan TPS, itu tadi sudah saya sampaikan, jumlahnya 600 sekian, di mana untuk TPS yang sangat rawan, itu polanya adalah 2 polisi, 1 TPS, 4 linmas. Itu ada di Banjar Pasut sama Jubuk Manis di Manggisari, Bekutatan semua keduanya. Sedangkan TPS yang berikutnya yaitu rawan dan kurang rawan, itu polanya juga berbeda. Kalau sampai saat ini situasi keamanan di Jemberana itu gimana? Situasi keamanan saat ini dapat kami laporkan dalam keadaan aman dan kondusif berkat kerjasama seluruh elemen, mulai dari stakeholder yaitu pemerintah bersama TNI Polri, yaitu Polres Jemberana dan Kodim 1617 Jemberana, serta tokoh-tokoh masyarakat yang terus mendukung dan menyuarakan untuk supaya situasi Kamtibmas tetap kondusif menjelang pilkada. Memang sempat terjadi ada beberapa pengrusakan APK, kemudian ada pengerusakan kaca kendaraan, sehingga saya langsung melakukan langkah, yaitu saya melakukan menyambu braille kepada desa-desa di mana lokasi-lokasi tersebut menjadi TKP. Mudah-mudahan dengan adanya saya hadir, itu merupakan wujud cooling system, supaya jangan sampai nanti pada saat pemungutan suara terjadi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Ini berapa personil nanti dikerahkan personil? Tadi sudah disampaikan 600 sekian, 687. Izin Pak, untuk yang di TPS personil membawa senjata atau? Tidak ada yang membawa senjata api. Jadi kita sudah pastikan tidak ada yang membawa senjata api untuk pengamanan TPS. Adapun yang membawa senjata hanya yang dari Polres untuk backup dalam arti apabila situasi kontingensi. Dan itu pun kita tidak menggunakan peluru tajam, tapi menggunakan peluru karet. Oke? Nah, sesuai dengan arahan dari Bapak Pangdam, kita tetap melaksanakan kegiatan pengamanan. Jadi status kita siaga 1, mulai dari tanggal 26 sampai dengan 27, sampai dengan tanggal 28. Jadi 26, 27, 28. Ya, itu status kami seluruhnya standby, kecuali untuk Babinsa dengan staf Koramil, dia yang langsung turun di lapangan untuk memantau kegiatan di masing-masing TPS. Totalnya kita siagakan 150 orang. Teknisnya seperti apa? Teknisnya kalau untuk Babinsa, jelas dia akan bekerja sama dengan Babin Kamtibmas sama dengan pihak kepolisian. Kita akan memantau secara langsung tiap-tiap TPS, sekaligus mengawasi KPPS melaksanakan tugasnya atau tidak. Sesuai dengan perjanjian kemarin dari pihak KPU, dari Bawaslu, kita wajib menegur kalau dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu tidak sampai masuk ke TPS? Tidak. Kita sesuai dengan arahan, kita hanya memantau dari jarak jauh. Anggota disenjatain atau gimana? Kalau kita tidak diperintahkan untuk bersenjata, karena sesuai dengan aturannya memang kemarin kita kan ada rakor dengan Pak Kapolri, dengan Panglima TNI, jadi seluruh anggota tidak bersenjata, tidak membawa TNI. Siap. Atensi untuk TPS yang agak rawan? Kalau atensi untuk TPS agak rawan, memang kemarin kita sudah mempetakan, terutama rawannya di sini bukan rawan artinya ada kecurangan atau apa, tapi karena kondisi geografisnya yang jauh dengan kondisi gunung dan yang lain-lain. Oke. Terima kasih. Witari melaporkan untuk Denpost Channel.